mengganggu apa itu waktu luang Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa aksi nyata dari saya, dan ini wajib saya lakukan, dan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk saat ini adalah aksi nyata budaya positif. Perkenalkan, saya Rini Setiani dari SMP Negeri 3 Prambanan, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Sleman. Kelompok saya 75 B1, fasilitator itu Ibu Mariani, beliau pengawas TK, aslinya dari Wonogiri. Kemudian untuk pengajar praktek saya itu Bapak Wagiman, yang setiap akhir bulan itu datang ke sini untuk pendampingan saya selaku guru penggerak. Pak Wagiman kemarin sudah banyak yang kenal, rumahnya ada di Pleren. Kemudian untuk kali ini adalah tugas saya di modul 1.4. Itu waktu saya mengerjakan ini diberi waktu 4 minggu, namun hanya ini akhir minggu mepet jadwal karena setiap hari ada tugas, dan kita sudah tatap muka, jadi pagi saya tatap muka, kemudian malam baru mengerjakan, seperti itu. Kemudian ini budaya positif, semoga nanti pengimbasan ini juga baik untuk kemajuan sekolahan kita pada umumnya dan kepada diri kita masing-masing pada khususnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah untuk yang beragama lain. Kami persilakan menurut keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara hari ini mendapatkan kemudahan dan ilmu untuk kita semua. Amin. Saya bacakan acara hari ini yaitu pembukaan, kemudian kita akan membahas tentang budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian nanti kita sisipi diskusi dan refleksi. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk mengawali kegiatan kita yang tadi sudah mengajar ya, pasti lelah, kemudian di sini sudah mendung, yang pastinya mau hujan. Bapak Ibu Guru semuanya dan teman-teman semuanya, saya inginkan kita tenangkan hati, kita tarik nafas, kemudian dikeluarkan 3 kali ya. Mana kayak sih loh? Duduk di tempat masing-masing, kita tarik nafas dan mengeluarkan nafas, kita rasakan rasa syukur kita bahwa kita masih diberi nafas, kita diberi ketenangan. Kita mulai ya 3 kali dengan memejamkan mata, tarik nafas teman-teman, Bapak Ibu, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Terima kasih. Semoga dengan kegiatan ini tadi kita semua ditenangkan hati dan pikirannya, tidak kemeluncung untuk pulang
Kemudian dihadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Untuk yang selanjutnya, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Di sini ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun adanya keunikan-keunikan murid. Jadi kita diibaratkan sebagai petani. Apabila kita menanam padi, kita wajibnya untuk mengarahkan atau menuntun tumbuhnya padi tersebut, dan tidak berharap bahwa padi nanti akan berbuah menjadi gandum ataupun jagung seperti itu. Apabila kita menanam jagung, ya kita merawat jagung tersebut sesuai dengan tumbuhnya jagung. Kita sebagai pendidik hanyalah menuntun siswa kita dengan keunikan-keunikan masing-masing. Pada saat kita sebagai petani, diibaratkan kita sebagai petani, antara tanaman-tanaman yang kita tanam itu pastilah ada hama ataupun ada rumput liar yang mengganggu. Tugas kita itu adalah membasmi hama itu dan menghilangkan rumput liar itu. Namun harus diingat bahwa pada saat kita akan menghilangkan rumput liar ataupun hama tersebut, itu kita harus hati-hati jangan sampai menyakiti tumbuhan tersebut. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik, pada saat kita menuntun siswa-siswa kita dengan memiliki keunikan sendiri-sendiri, itu kita harus berhati-hati jangan sampai justru kita akan menorehkan rasa sakit hati dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita di sini akan belajar tentang budaya positif atau ekosistem positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Kemudian kadang-kadang kita mengucapkan kata merdeka ya. Namun merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar tidak kok kita sudah merdeka tidak ada yang memerintah, kita hidup bebas dan lain sebagainya. Namun kata merdeka itu ada buntutnya, ada embel-embelnya, yaitu merdeka itu kita dengan sadar diri untuk melaksanakan sebuah kedisiplinan. Tidak dituntut oleh orang lain, namun kita sendiri yang menuntutnya. Dengan rasa sadar kita sendiri, misalnya kita berangkat pagi, karena saya sebagai PNS, karena saya digaji, seperti itu. Berarti itu belum merdeka ya, karena kita masih diatur oleh sebuah aturan pemerintah. Misalnya kita anak-anak mengerjakan tugas, kalau tidak mengerjakan tugas nanti akan dihukum misalnya seperti itu. Berarti anak tersebut belum merdeka karena dia belum mempunyai keyakinan yang membuat dia itu memerintah diri sendiri dan harus diperintah oleh orang lain. Seperti itu. Kita masuk pada perubahan paradigma. Ini ada A dan B. Jadi kita akan melakukan ini ya Bapak Ibu nih. Kita akan melakukan percobaan. Ini yang ini kosong ya? Berarti kosong. Ini satu. Kelakuan jadi cuma buat banget nih. Bapak pinjam berapa ya? Bakal sama nih. Dua, satu pasang. Oh ya, Anda sama ini. aku kasih pasangan nih.
sebentar saja ya. Untuk yang A itu adalah yang saya berikan kertas. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian yang B itu yang tidak pegang kertas, itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dengan dirayu, dengan dimarah-marahi mungkin ya. Itu silahkan Bapak Ibu melakukan tersebut. Adakah sesuatu yang sangat berharga yang harus diberikan dari Bapak Ibu semuanya? Itu maka genggamlah sesuatu yang sangat berharga. Boleh dipaksa? Boleh. Nanti tak. Jangan dong. Iya, kertasnya nanti digenggam, namun ditulis dahulu. Tidak harus mempertahankan. Yang harus Bapak Ibu pertahankan dalam diri Bapak Ibu apa? Apakah uang? Karena saya mempunyai uang, jadi tak genggam. Kemudian teman yang satunya itu merayu agar yang ada di genggaman Bapak Ibu itu mau diminta gitu. Maaf ya. Ataukah pekerjaan pangkat bisa? Oh, enggak barang, bukan barang. Boleh. Bebas. Barang boleh, sesuatu. Kalau yang di film-film itu apa ya? Kreatif yang menjadi sebuah cerita hidup gitu. Mau cerita. Kamu benda atau apa? Benda boleh sebuah. Buat aku dong. Misalnya sebuah apa ya? Pangkat jabatan. Keluarga bisa. Monggo. Nanti tak ganti kalau misalnya HP kita Kalau sudah genggamlah kertasnya, kemudian teman yang pasangannya itu cincin dari masnya. meminta Aku juga nggak mau sih. meminta itu sebagai barang berharga yang Nah, coba. Nyora semrayu tak kayaknya. Pasrah tawakal. Ayo kertasnya gede. Kalah pamor. Masa orang jarum mas. Ya, sudah dimulai. Silakan Bapak Ibu yang tidak memegang kertas merayu. Apakah boleh diberikan? Enggak mau. Punya Suaranya kecil tapi Oh maaf ini tak pertahankan ini. Coba boleh nggak? Nggak boleh, sorry. Maaf. Nggak boleh? Ya ini berharga ya. Ini kan teman Ya teman ya teman, ya benda berharga ya berharga ya masa. kan untuk hubungan berlanjut. Maaf. Ini sangat berharga untuk Aku bisa seseorang. kok menyimpan rahasiamu. Wah ini tidak rahasia, ini bukan rahasia. Sebaiknya sebentar aja lah. Aku ingin tahu. Tidak, harus Pada dipertahankan. penasaran. Kita akan berteman bersaudara. Harus dipertahankan. Tidak ada namanya teman, tidak ada namanya saudara. Harus. Nenek pulpen tak tukar sama pulpen. enggak mau, jangan. Jangan. Itu yang lebay. Namanya dipertahankan ya. Jadi terindah dari suami saya. Nanti saya kembalikan kalau sudah enggak. Anak saya udah nggak belajar daring, Mbak. Anak saya butuh banget HP, Mbak. Jangan Bu, nanti suami saya mencari ini. Masa saya harus paksa? Ada fotonya, ada videonya. Sebentar aja dong, Mbak. Ada kenapa terindah di sini Bu? Enggak mau tak paksa apa piye, Mbak? Tak paksa, Mbak. Jangan Bu. Sorry ya, Mbak. Ya Allah, Mbak. Jangan Bu. Oh jangan bisa. Benar, Mbak. Jangan Bu. Ikhlas, Mbak. Masya Allah, Mbak. Ya udah deh. Aku merayu nggak berhasil, Mbak. Ya Allah. Saya kejar ini dong, Mbak. Kejar HP. Nggak boleh, Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada yang sudah berhasil mendapatkannya?
Enggak. Saya tadi sebenarnya berhasil tangannya belum lepas. Dengan apa benda ataupun barang berharga yang atau sesuatu yang sangat berharga yang sudah kita pertahankan, ternyata tidak ada yang berhasil mendapatkannya, tidak ada yang mau melepaskannya. Itu kira-kira kenapa? Karena berat. Iya. Iya. Karena mendapatkannya susah. Karena mendapatkannya susah. Jadi itu sangat berarti. Sangat berarti dalam hidup. Kemudian Karena yang saya minta kecil. Ya orang jadi harus kecil. kemudian kalau Karena barang tersebut digunakan di sendiri. karena masih berguna untuk diri sendiri. Ya. Kalau nggak kalisan apa? Karena berharga, karena bermakna juga. Kenang-kenangan gitu ya. Iya. Oke. Oh, ini gula sing ora sing adanya reker. Nanti tak silih itu. Lah iya mesti ana. Karena bisa untuk WA-an. Lah kan dia bisa tunggu yang balik lagi menang. Harus tak tahu ngono. Nah itu. Saya diminta suaminya pas apa bakal sama. Udah angel ya. Itu tadi adalah termasuk apa ya, perubahan paradigma teori kontrol ya. Jadi kita tidak dapat mengontrol orang lain, tidak bisa meminta sesuatu kepada orang lain sesuai dengan keinginan kita gitu. Iya, betul. Kemudian kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol gitu ya. Yang pertama itu adalah guru dapat mengontrol murid. Nah, apakah kita sebagai guru itu dapat mengontrol murid? Orang gaduh ini. Dengan mengontrol murid, ada tujuan kita bagus ya. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, kamu harus seperti ini. Namun apakah kontrol murid yang seperti itu nanti akan berefek bagus bagi siswa kita? Kemudian padahal tujuan kita bagus loh ya, tujuan kita bagus, tapi kita sebagai guru sukanya mengontrol terus itu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita sukanya mengkritik, kemudian dan kritik itu kadang disampaikan dengan kurang tepat nih. Dikritik itu untuk kemajuan dia, tapi ternyata dengan kata-kata kita atau sikap kita itu ternyata membuat merasa bersalah dan mungkin bisa membuat down orang itu. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi penguatan positif itu belum tentu bermanfaat bagi kita ya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak di umur kita, di bawah kita, atau siswa kita, atau anak kita? Tidak ya. Kan merdeka belajar. Merdeka, namun tujuan kita sebenarnya betul, tapi mungkin cara kita yang salah gitu ya. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, kemudian menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita lihat di tabel sebelah kiri, itu ada stimulus respon. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Itu kita kayak negatif thinking gitu ya. Orang yang melakukan kesalahan itu pasti kita cat kalau dia itu salah. Nah, kita ketahui dulu kenapa dia berbuat seperti itu, tujuannya apa gitu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu bisa kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi dua-duanya untung. Di sini kita masuk ke apakah makna disiplin disambungkan dari teori yang depan tadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama, yaitu taat atau patuh dan aturan atau tata tertib. Namun di dalam kata disiplin itu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita harus berangkat pagi, kita harus mengerjakan tugas, kita harus mengumpulkan tepat waktu, kita harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Kita lihat menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seperti yang saya katakan di depan tadi, disiplin itu kalau kita ingin merdeka, itu kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Tidak usah karena peraturan, tidak karena hadiah. Mungkin anak-anak mencuci piring nanti dapat hadiah dari mama, kan karena dapat hadiah ataupun aturan-aturan yang lainnya. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar, mardika iku jarwanya noramung lepasing pangreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian kita masuk pada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Yang pertama itu motivasi eksternal, kemudian motivasi internal, kemudian motivasi eksternalnya, kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal dari luar. Nanti kalau saya tidak melakukannya, saya mendapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga motivasi dari eksternal. Kalau saya berangkat pagi nomor 1, saya akan mendapat hadiah. Kemudian yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadikan insan sesuai harapan kita. Ini saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi sudah mendapatkan kesadaran dari internal, tidak karena apapun tapi karena diri sendiri yang ingin merdeka untuk memerintah sendiri. Kita sebagai guru, yang jelas di dalam kelas itu ada peraturan kelas. Namun peraturan itu
dapat dianggap seperti paksaan ya. Kemudian agar tidak terjadi paksaan, maka kita harus memiliki keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Nah, di sini ada 3, yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu merupakan peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada contoh kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini yang satu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Coba lihat. Kembali ke depan. Nah, ini tadi kita bicara kenapa bukan peraturan kelas, namun keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai, bahwa melakukan hal tersebut itu bukan karena paksaan, namun kita menyadari bahwa itu bermanfaat bagi kita. Pada saat peraturan, misalnya peraturan kelas yang piket harus menyapu dan datang sebelum jam 7. Kalau tidak, nanti didenda. Misalnya seperti itu. Itu adalah peraturan kelasnya. Namun peraturan tersebut dapat kita ubah menjadi keyakinan, bahwa menyadari kalau piket itu bermanfaat untuk kita dan semua teman-temannya. Kalau tidak piket, lingkungan saya akan menjadi kotor. Kalau saya piket, maka lingkungan kita akan menjadi bersih dan sehat. Keyakinan-keyakinan kelas tersebut akan membuat lingkungan yang positif, baik di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolahan. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan, itu kadang bisa, kalau tidak paham, itu kan buku ke tempatnya. Nah, ini Mas Dihan ini yang petugas perpus ini. Kadang kita kalau di kamar mandi juga ada, siramlah setelah selesai menggunakan. Nah, itu adalah peraturan. Kemudian kalau yang nomor 1 ini, keyakinan kita gimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kita apa? Tentang apa? Kalau mengembalikan buku ke tempatnya itu tentang kerapian, kerajinan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Keyakinannya, kalau kita mengganggu orang lain, maka nggak mau. sebaliknya. Kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kita apa? Datang tepat waktu ya, kedisiplinan juga masuk kedisiplinan. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kalau kita melakukan kekerasan karena kita dilarang, kenapa? Tidak baik, merugikan orang lain ya. Karena kekerasan mungkin bisa membuat
membuat sakit orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang? Agar kita merugikan diri sendiri. Tentang kesehatan ya. Oke. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri ya, tertib. Gunakan masker. Sadar diri. Untuk apa? Menggunakan masker agar kita sehat ya, kesehatan. Kemudian yang ke-8, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya apa? Selamatan ya, selamatan. Oh, ya, siap. Nah ini peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu, keyakinan itu bahwa kalau kita mengambil itu kita harus mengembalikan ke tempatnya, merupakan sebuah tanggung jawab kita. Kemudian nomor 2, dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kita menghormati orang lain, otomatis orang itu akan menghormati kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Mungkin tadi kita sudah ada keyakinan kelas ya. Mungkin di depan tadi kita ada keyakinan kelas bahwa hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kita keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba tadi, keyakinannya tentang kesehatan. Yang ke-6, bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, kesabaran, dan bisa jadi budaya antri tadi ya. Yang ke-7, menggunakan masker, itu keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Yang ke-8, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Kita masuk pada hukuman atau konsekuensi. Di sini Bapak Ibu saya minta bahwa kalimat yang saya bacakan itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena terlambat ke sekolah. Jadi anak tersebut diminta mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman termasuk bully barang kuwi. Hukuman ya. Perundungan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bully. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman ya. Next. Ini hukuman vs konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi sesuai dengan konsekuensi logisnya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang
pendek. Apabila sudah dilalui ya udah nanti akan hilang dan akan menerimanya. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi anak sudah sadar dengan apa yang dia perbuat, kemudian apa yang harus dilakukan. Hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Refleksi pada Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Untuk tadi ada satu ya, hukuman dan antara hukuman dan hadiah itu kadang beda tipis. Hadiah itu juga akan membuat anak menjadi ketagihan. Kalau tidak diberi hadiah, dia tidak akan melakukannya. Seperti itu. Jadi hadiah itu juga termasuk hal yang bisa menyebabkan negatif juga ya. Terus ini refleksinya, hal baru atau penguatan apa yang saya dapatkan pada sesi ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Bu Nevi? Apa? Ya, ini. Oh, pakai mic juga dong. Suara saya padahal udah menggelegar ya. Terima kasih Bu Rini. Untuk yang sudah dijelaskan tadi ya, saya sebagai guru itu ternyata orang dong dari guru itu seperti apa. Karena apa? Karena apa yang kebiasaan kita di kelas itu saya juga sering melakukan hukuman. Tapi ya dihukum itu juga mentalase. Namun dengan adanya penjelasan paparan Bu Rini, ya, kita sebagai guru terus lebih sadar. Oh ternyata aku mau dihukuman toh. Sebenarnya hal-hal yang kecil saja. Misalnya ada anak terlambat apa nggak mengerjakan tugas lah. Nanti kamu loh, nanti ada konsekuensinya. Sebenarnya nih saya mengatakan konsekuensinya. Padahal itu sebenarnya beda tipis dengan hukuman. Mengko enak kan pada tugas, mengko tak tugas juga oke, nah seperti itu. Itu sebenarnya kan saya sama anak itu ada kesepakatan. Cuman itu sebenarnya itu sebuah hukuman gitu. Nah harusnya kan nggak seperti itu. Kalau nggak mengerti tugas ya nanti ditakyingi lagi, ditanyakan sampai dia mengerjakan tugas. Tapi kadang kita sebagai manusia juga nggak sabar. Terus pokoknya tanggal ini udah itu lanjut mau tak kayak tugas mana? Saya abot, nah seperti itu. Kadang kita nggak merasa seperti itu sebenarnya hukuman. Jadi dengan adanya pemaparan ini kita juga lebih tahu oh mana yang sebuah hukuman, ini sebuah konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nevi. Itu ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Itu Bu Nevi sekalian. Nanya saya. Ada yang lain? Nanya. Mbak Kalista. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini?
khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau menurut pendapat saya, yang saya alami di kelas, yang paling sulit untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kepada anak. Karena kalau kita sudah beri konsekuensi sudah, hukuman sudah, tapi kadang anak yang sulit untuk melakukannya, udah dikasih hukuman udah, konsekuensi udah, tapi tidak ada jalannya, tetap kurang disiplin, terus motivasi juga kurang juga. Jadi kita sebagai guru gimana caranya untuk menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi itu. Nah di sini di sesi ini saya sebagai guru juga jadi tahu gimana caranya untuk mendisiplinkan murid dan memotivasi murid tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karita untuk tanya. Alhamdulillah kita menjadi tahu ya, dengan adanya materi disiplin positif seperti ini, kita harus sebagai guru itu hanya menuntun murid agar mengasah keunikan murid tersebut. Kita tidak bisa menuntut murid seperti petani tadi, kita menanam padi ya nanti munculnya padi, pohon jagung ya nanti buahnya ya buah jagung, seperti itu. Kita tidak bisa menuntut murid yang di luar keunikan mereka. Jadi next, tadi ada 5 posisi kontrol teori motivasi perilaku. Nah, di sini kita sebagai guru itu bagaimana kita berperan. Ada 5 posisi kontrol. Baik itu guru itu berperan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau, monitoring, atau sebagai manajerial. Di sini kita peran kontrol sebagai penghukum, yaitu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Itu kalau peran guru sebagai penghukum. Biasa kalau ada sesuatu di kelas, kadang kita lepas kontrol ya, kemudian bisa menyakiti hati siswa. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh gini seperti itu. Yang selanjutnya itu menghindari hukuman atau kontrol dari luar ya, harusnya yang motivasinya untuk yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Yang selanjutnya mengharapkan imbalan dari orang lain, itu juga kontrol dari luar. Ini guru itu bisa juga sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk siswanya. Kemudian sebagai pemantau atau monitoring, menghitung dan mengukur. Di sini sebagai teman itu kita tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kemudian posisi teman ini juga jangan sampai kita merubah wibawa kita sebagai guru. Meskipun kita akrab dengan siswa, kita juga harus tetap berwibawa. Kita tunjukkan bahwa ada orang tua yang harus dihormati. Kemudian di sini ada contoh penghukum tadi. Coba next ya. Next lagi. Ada contohnya gitu. Nah, contoh dari penghukum itu contohnya patuhi aturan saya atau awas gitu. Kemudian nadanya ini ya, nadanya kayak
mengancam gitu. Kamu selalu saja salah. Nah, itu juga contoh dari penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman itu tidak akan menyakiti siswa. Misalnya kita sebagai guru, ayo bantulah demi bapak ya. Gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, misalnya seperti itu. Kemudian yang untuk menghukum itu di situ juga ada contoh, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kata siswa seperti itu kalau kita sering menghukum karena sudah kebal gitu ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, anak atau siswa itu kadang berkata maafkan saya gitu. Jadi dia merasa bersalah banget. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau itu siswa kadang berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ini kayak mendapat imbalan gitu ya, mendapat hadiah. Kalau kamu tenang mengerjakannya, duluan mengerjakannya, nanti mendapat bintang. Kalau anak TK seperti itu, kalau anak saya. Kemudian di sini motivasinya menghargai diri sendiri atau kontrol dari dalam itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu bersumber dari kesadaran dia sendiri. Akibatnya apabila guru sebagai penghukum itu siswa pasti akan mengulangi kesalahannya. Tidak kapok tadi ya, karena dia belum sadar akan apa yang dia perbuat, hanya disalah-salahkan terus gitu. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah itu dia merasa rendah diri. Oh, aku cak bodoh atau bagaimana seperti itu. Kemudian untuk sebagai teman itu nanti akan lemah dan tidak mandiri. Apa-apa dikasih tahu, dibulang ibaratnya kan gitu kan. Itu nanti siswa akan menjadi lemah dan tidak mandiri. Kemudian pemantau itu menitik beratkan pada apa akibatnya. Ini kemudian menghargai diri sendiri. Siswa dapat mengevaluasi diri dan bagaimana caranya agar dia tidak melakukan yang merugikan tersebut. Jadi sudah jelas apabila guru sebagai penghukum nanti perasaan siswa akan seperti apa. Nanti kita belajar tentang ini next Mbak. Ini yang kita pelajari ya, nada dan suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan itu kata-kata itu hanya 10%. Nada suara itu 35%, kemudian nonverbal atau bahasa tubuh itu 55%. Itu next Mbak. Ini mari kita melakukan kegiatan nada suara ini, dan tugas Bapak Ibu teman-teman semuanya mempraktekkan nada suara kelima posisi kontrol berikut ini. Ada yang nanti sebagai penghukum, ada yang membuat orang lain merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai pemantau atau manajer. Coba next. Yang jelas kalau sebagai teman, sebagai manajer itu nanti nadanya lembut gitu ya. Tapi kalau sebagai penghukum pasti nadanya agak
jelas gitu ya. Coba Mbak Yogi sebagai penghukum kalimat yang pertama. Inilah suara Mas. Untuk yang baris pertama boleh, kalimat pertama boleh sebagai penghukum. Adanya gimana kalau sebagai penghukum? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Oh, kok gitu ya? Gimana? Apa yang kamu mau? Nah, mungkin seperti itu ya, penghukum. Apa yang kamu mau? Mungkin juga sambil matanya melotot. Kemudian yang kedua tadi sebagai pembuat orang merasa bersalah ya. Apa yang sedang kamu kerjakan? Mungkin Mbak Mayo, Mbak Tasya. Apa yang sedang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Itu malah ini membuat orang merasa bersalah. Boleh tidak harus seperti itu loh. Inti kalimatnya itu cuma boleh dimodifikasi apa gitu. Kita merasa bersalah. Apa yang kamu kerjakan? Apa sih yang kamu kerjakan? Oh, nggak kerjakan PR. Betul. Apa sih yang kamu kerjakan? Tunggu gue. Tepuk tangan lagi. Seperti itu ya nadanya. Kemudian berapa banyak uang yang kau gunakan untuk kegiatan itu? Mungkin Mas Dihan, biar dengar suaranya. Sebagai apa itu? Sebagai teman, sebagai teman. Sebagai teman tadi yang gimana? Yang lembut. Misalnya berteman sama saya. Ya tidak lembut banget lah. Ya pokoknya kata dewi. Memang berapa banyak uang yang kamu gunakan? Itu ya. Bisa? Berapa banyak uang yang kau gunakan untuk kegiatan itu? Mungkin lebih menilai lagi, sekali lagi. Berapa banyak uang yang kau gunakan untuk kegiatan itu? Memang berapa banyak uang yang kau gunakan untuk kegiatan itu? Nah, gitu ya, lebih mengenai itu. Itu sebagai teman ya, jadi nadanya lebih lembut. Kemudian untuk yang terakhir itu sebagai manajer atau pemantau ya. Pak Muji bisa sebagai manajer nadanya, di mana Anda saat kami sedang rapat. Sebagai seorang manajer atau pemantau nadanya gimana? Ya bijaksana apa ya? Itu apa anunya? Itu. Gimana Anda saat kami sedang rapat? Oh. Lagi mau perban. Lagi atau perempuan? Ya kamu frase. Di mana? Gimana Anda saat kami sedang rapat? Oh. Sebagai manajer. Bagaimana manajer? Iya. Apa ya? Nggak tahu dari manajer ya? Itu di kata-kata kan Pak. Tapi ya manajer sih.
lagune piye nak jadi manajer saat itu loh mengucapkan kata di mana Anda saat kami sedang rapat. Anak buai, anak buai. Sebagai manajer. Nah, Mas, tadi di mana waktu kita sedang rapat? Berwibawa. Begitu? Saya berwibawa ya. Kalau seandainya jadi penghukum, kalau penghukum, Pak. Di mana Anda saat yang kami sedang rapat? Sebagai penghukum. Tapi kan sebagai manajer yang berwibawa. Penghukum. Penghukum. Di mana saat kami sedang rapat? Kok kamu nggak ada? Gitu? Tepuk tangan untuk Pak Hukum. Bahasa Indonesia tenang. Saya sebagai uji hati. Oh, ya. Mas, sebaiknya kamu jangan gitu toh Mas. Kita kan sedang rapat. Mungkin apa yang kita lakukan ini tadi ini ya sudah jelas terlihat bahwa membedakan kita sebagai guru itu apakah sebagai penghukum atau manajer, sebagai teman atau membuat orang menjadi merasa bersalah. Nah untuk itu kita masuk ke tema yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari teorinya Goosen 2004. Dan ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tadi kalau anak bersalah itu kemudian dihukum, disuruh untuk menebus kesalahannya gitu ya. Namun harusnya kita menyadarkan anak bahwa apa yang dilakukan tadi itu ada yang harus dipelajari dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan restitusi, hubungan kita dengan siswa itu akan menjadi bagus, akan menjadi kita saling menghormati, baik itu sebagai guru ataupun sebagai siswa. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu merupakan tawaran. Apakah kamu akan melakukan sanggup melakukan restitusi, yaitu koreksi diri sendiri itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita pada saat berhadapan dengan siswa yang bersalah, itu tidak langsung kita marah-marahi, tapi kita stabilkan dulu. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini kok, seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya pinjem pulpen temannya secara paksa gitu ya, terus
Jadi teman yang satunya itu berkelahi atau apapun gitu, itu bisa kita lakukan validasi tindakan yang salah seperti itu. Contoh yang selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemarin saya sudah melakukan restitusi bahwa anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu saya tanya, itu kenapa kamu buang sampah pada tempatnya? Tidak pada tempatnya, atau kenapa kamu buang sampah sembarangan gitu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita kan sudah sepakat bahwa membuang sampah sembarangan itu nanti akan menyebabkan lingkungan kotor dan akan menyebabkan kesehatan kita terganggu, seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya anak tersebut, kenapa dia berbuat seperti itu. Next. Ini contohnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu kita perlu menstabilkan identitas. Guru dapat berkata seperti yang tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Kemudian membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, dan belonging, fun, atau survival. Ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi memberi hawa positif kepada anak tersebut. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa melakukan hal tersebut? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, seperti itu. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita koreksi dan kita buka hati anak itu kenapa dia melakukan itu, dan pasti ada cara lain untuk melakukannya yang lebih baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tahu ini ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ya. Terutama kita sebagai guru harus menghamba pada murid. Ini yang pertama ada cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Ini anak merasa dia rileks, senang, diberi kasih sayang dengan teman-teman ataupun guru di sekitarnya. Kemudian ada rasa kesenangan. Kesenangan ini harus kesenangan yang positif, bukan kesenangan yang negatif seperti mengganggu temannya dan lain sebagainya. Ada penguasaan. Penguasaan di sini siswa dibuat merasa dia itu bisa melakukan atau mengerjakan tugas yang dia punyai. Kemudian di sini ada merasa kebebasan, tidak ada aturan yang mengikat gitu ya. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Untuk
Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita bisa tanya kepada anak-anak kita, dan apabila anak kita dengan sadar menjawab kelas yang ideal itu seperti apa, semoga anak-anak kita juga bisa melaksanakan apa yang dia kriteriakan menjadi kelas ideal itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi kita sadarkan bahwa perbuatan anak tersebut negatif atau positif. Intervensi 30 detik ini. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan duduk singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa merubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Seperti itu. Intervensi selanjutnya yaitu apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan mulai dari mana kita untuk melakukannya? Apa yang kamu lakukan saat ini oke? Kapan kamu siap untuk memulainya? Kesepakatannya apa? Mungkin seperti itu ya. Sepertinya hal baru apa ya? Atau penguatan apa yang saya dapatkan pada sesi kedua ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang yang bisa saya dapat saat sesi ini. Menurut saya, dengan mengikuti sesi ini, hal baru atau penguatan yang saya dapatkan itu, saya lebih ngerti lagi, lebih paham lagi apa yang harus saya sampaikan ke anak. Kan saya kadang kalau di sekolah itu suka bercanda, lebih bercanda. Nah, mungkin dengan ini saya bisa lebih serius lagi, terus terus tidak banyak bicara yang tidak penting kayak gitu, dan tidak menyakiti hati anak seperti itu. Menyakiti diri sendiri. Ya, menyakiti diri sendiri lebih baik. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ria, tepuk tangannya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Bu Sri. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Kula yang berbahasa Jawa ya Mbak ya, bahasa Indonesia lah. Kula minangka dados guru menika, selama ini kula dereng saged nindakaken menapa kados ingkang panjenengan ucalaken menika. Langkung-langkung bab disiplin kula piyambak menika dereng saged minangka contoh dhateng para siswa. Nggih. Sagedipun nggih napa nggih? Karepe ya mendisiplinkan anak, ning aku dhewe kadang sok ora disiplin. Lajeng memotivasi anak nggih ngaten. Napa nggih? Kula memotivasi anak supaya belajar. Ning kula piyambak nggih keset. Dados kula dereng saged nindakaken menapa kados menapa ingkang dipun pucalaken utawi dipun sampaikan Mbak Rini menika.
Ngaten matur nuwun. Sampai ngaten. Ya. Kemudian Belum bisa seperti yang Mbak Rini ajarkan, sampaikan itu belum bisa saya. oh, okay. Kalau gitu langsung ke pertanyaan ketiga nih. Peran Among seperti apa yang ingin saya terapkan? Tadi kan belum bisa. Setelah mengikuti sesi ini, apa yang pengen Bu Sri terapkan pada diri Bu Sri? Nggih, matur nuwun. Nggih saged-saged menika nggih sampun badhe pensiun. Saged-saged menika nggih usaha kados ingkang panjenengan ucalaken menika. Menika wekdal ingkang tasih wonten menika saged-saged kula nggih badhe napa nindakaken nggih wong kula menika dicap dadi guru sing galak. Lah menika sak iso-iso ya wis sabar meneh. Ya disipline ya ditingkatkan sak saged-saged. Ngaten, Mbak. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bu Sri Lestari. Tepuk tangannya kepada Bu Sri.